Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Pembelajaran kali ini akan membahas tentang pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, yang mana turunnya Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira melalui malaikat Jibril itu menjadi bukti bahwa Rasulullah SAW diutus untuk menyampaikan agama Islam, yang kemudian dimantapkan dengan turunnya surat kedua, yaitu Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dalam hal ini, pola dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad di Mekah ada dua. Yang pertama adalah dakwah secara rahasia, dan yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan atau terbuka. Yang pertama, dakwah secara rahasia atau ad-dakwah bisir, yaitu dakwah yang terbatas hanya kepada keluarga dan sahabat terdekat, yang tujuannya agar supaya tidak menimbulkan reaksi yang dapat menghalangi lajunya dakwah. Dakwah rahasia ini sesuai dengan Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214, dan dalam dakwah secara rahasia ini berlangsung selama 3 tahun. Di antara orang-orang yang pertama kali masuk Islam, di antaranya yang pertama ada Siti Khadijah, yang tak lain adalah istri Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad. Yang ketiga ada Abu Bakar As-Siddiq, yang tak lain sahabat Nabi. Dan yang keempat ada Zaid bin Haritha, yang merupakan anak angkat beliau. Ketika Abu Bakar sudah masuk Islam, Abu Bakar mengajak sahabat-sahabat yang lain untuk memeluk ajaran agama Islam. Di antara sahabat-sahabat yang diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk masuk Islam, yang pertama ada Utsman bin Affan, ada Zubair bin Awam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Amr, dan Arqam bin Abil Arqam. Dan orang-orang yang terdahulu dan pertama kali masuk Islam itu disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Nabi Muhammad menjadikan kediaman sahabat Arqam bin Abil Arqam sebagai tempat untuk berkumpul melakukan dakwah, menerima wahyu-wahyunya. Yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan atau ad-dakwah bil jahr, yaitu dakwah atau ajakan secara terbuka kepada penduduk Mekah untuk hanya menyembah kepada Allah yang Maha Esa dan meninggalkan menyembah berhala. Dakwah secara terbuka ini sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran surat Al-Hijr ayat 94. Dan pertama kali Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terbuka yaitu di Bukit Sofa, mengajak orang-orang Mekah untuk berkumpul di Bukit Sofa. Reaksi penduduk Mekah pada waktu itu bermacam-macam. Ada yang menolaknya, terutama Bani atau orang kafir Quraisy, yang di situ ada pamannya yaitu Abu Lahab. Sampai dalam Al-Qur'an diabadikan dalam Quran surat Al-Lahab ayat 1-5 atas perlakuan Abu Lahab kepada Nabi Muhammad. Selain itu ada yang membenarkan dan bahkan masuk Islam, terutama dari kalangan orang-orang lemah. Dan demikianlah pola dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.